Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Haikal Novan Pratama Putra dengan NPM 2320103066. Di sini saya akan mempresentasikan analisis keuangan dari PT Impact Pratama Industri Tbk yang mencakup tentang pendahuluan kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, kesimpulan, dan saran. PT Impact Pratama itu berdiri sejak 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia itu sejak 2014. Nah, untuk pemegang saham utamanya itu adalah PT Tunggal Jaya Investama dan PT Harimas Tunggal Perkasa. Sedangkan perusahaan ini itu bergerak di industri bahan bangunan plastik dan termasuk pemain besar di Asia Tenggara. Untuk kinerja operasinya, itu di bagian NOWC-nya itu sedikit menurun, tapi masih relatif sehat. Sedangkan di bagian TOC-nya itu turun. Hal itu menunjukkan bahwa efisiensi modal kerja. Nah, yang menarik itu di bagian NOPAT. Justru di bagian NOPAT itu naik signifikan, mencerminkan profitabilitas operasional yang semakin baik. Untuk di bagian add value, EVA-nya itu meningkat dari negatif menjadi positif, yaitu 80,2 miliar. Dan MVA-nya itu berbalik dari minus menjadi positif, yaitu 18,57 miliar. Hal ini menandakan bahwa perusahaan itu mulai menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan mendapat kepercayaan lebih dari pasar. Lanjut ke karakteristik fundamental perusahaan. Nah, di sini itu sayangnya OPM, ROE, ROI, dan BEP itu semuanya itu serentak mengalami penurunan. Nah, hal ini itu menunjukkan tekanan pada efisiensi laba. Meski demikian, angkanya itu masih dalam batas positif dan perlu strategi baru untuk menjaga profitabilitas. Untuk manajemen aset, inventory, receivable, dan fixed asset turnover-nya itu semuanya itu menurun, yang mengartikan bahwa efisiensi dalam pengelolaan persediaan, penagihan, dan aset itu tetap melemah. Ini bisa saja disebabkan oleh kinerja operasional yang belum maksimal di 2023. Untuk manajemen likuiditas, current rasionya itu turun tipis, tapi quick dan cash rasionya itu justru naik. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa meski ada sedikit penyesuaian modal kerja, kemampuan perusahaan itu untuk membayar kewajiban maksudnya jangka pendek itu tetap kuat. Lanjut ke nilai pasar. Di nilai pasar itu price to earnings-nya itu terlihat turun. Artinya saham itu lebih murah dibandingkan labanya. Namun price to book dan market to book-nya itu naik yang menunjukkan meningkatnya persepsi positif investor terhadap nilai perusahaan. Lanjut ke struktur modal. Di struktur modal bisa terlihat jelas bahwa debt to capital ratio-nya itu turun dari 18,17% menjadi 12,19%. Nah, ini tuh sejalan dengan teori pecking order, di mana perusahaan itu lebih memilih pendanaan dari ekuitas perusahaan daripada utang. Strategi ini juga menunjukkan kehati-hatian dan memperkuat struktur keuangan perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen perusahaan itu konsisten membagi dividen dengan payout ratio yang meningkat dari 50,63% ke 52,96%. Nah, kebijakan ini mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dan memberikan sinyal positif bagi investor tentang prospek jangka panjang dari perusahaan. Untuk di bagian kesimpulan dan saran, akan saya jadikan satu saja yang mana secara umum itu kinerja perusahaan itu membaik dari sisi NOPAT, likuiditas, dan nilai tambah perusahaan. Namun, efisiensi operasionalnya itu perlu diperbaiki. Nah, saran dari saya itu adalah perusahaan itu bisa lebih fokus pada efisiensi aset, percepatan arus kas, pengelolaan struktur modal yang konservatif, dan komunikasi terbuka ke investor agar kepercayaan pasar terus meningkat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.